Meskipun aku tidak tahu apa alasan penyihir itu melakukan semua itu, tapi aku yakin pasti ada alasan yang bagus untuk bisa membuatku mendukungnya. Jikapun alasan itu tidak bagus, maka aku adalah orang pertama yang akan menyingkirkan penyihir itu agar dunia ini tidak kembali pada kekacauan. Karena aku mencintaimu. Ben, desak Rin. Aku sendiri takut untuk mengetahui siapa diriku dan ingatanku. Benjamin menggeleng. Aku sudah lelah terus ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Aku berharap dengan kembalinya sang penyihir dan selesainya masalah ini bisa membuat kawananku akan berdikari pada tanah Darkwood tanpa campur tangan oleh pihak lain. Jadi, kau... Iya, keinginanku hanya satu, mengembalikan kawanan serigala ke hutan Darkwood dan hidup damai di sana, seperti saat ayahku memimpin kami. Kau, sang Alpha? Ben mengangguk. Selama ini, aku juga tahu Jess Dauntis dan pasukan kegelapan telah bekerja keras menebus kesalahan raja terdahulu dengan selalu melindungi hutan. Tapi, aku tidak ingin kawananku bergantung padanya. Aku ingin kami kembali ke rumah kami di hutan tanpa perlu menggantungkan diri pada siapapun. Apa kau tahu di mana Jess sekarang disembunyikan oleh ayahku? Hanya ada satu tempat. Tuan Markus pasti membawa Jess ke tempat ayahku. Markus pasti ingin memancing kedatangan sang penyihir ke sana, sekaligus menyingkirkan ayahku. Wali kota Flint memiliki sumber kekuatan yang bisa menghancurkan kerajaan pada malam purnama nanti. Ben, bisakah aku meminta bantuanmu sekali lagi? Di luar rumah batu itu, para kawanan serigala yang dipimpin oleh Hardy bersaudara sedang mendekat untuk menyerang mereka. Kita tidak punya waktu, Rin. Kau harus segera pergi dan mencari cara untuk menyelamatkan dirimu. Jika memang Jess harus mati dan berkorban karena kutukannya, maka itu sudah menjadi tugas dia sebagai seorang raja. Waktu kita tidak banyak, hanya sampai puncak purnama besok malam. Bagaimana denganmu? Aku akan menahan dan mengulur waktu agar kau bisa menyelamatkan diri. Aku akan di sini untuk menahan para serigala itu dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi berpihak pada wali kota. Benjamin berdiri, dia padamkan lentera dan membuka pintu belakang. Angin dingin segera berhembus sangat kencang menerpa mereka. Pergilah, Rin. Temukan jalan untuk meninggalkan Darkwood. Larilah dan selamatkan dirimu sendiri. Tak ada tanggung jawab bagimu untuk mengembalikan ketenangan dunia ini. Biarkan kami bertanggung jawab atas pilihan kami masing-masing. Larilah dan selamatkan dirimu. Ren berdiri dengan nafas tersengal-sengal. Dia memegangi perutnya yang serasa ditusuk-tusuk. Entah berapa lama dan jauh dia berlari dari hutan Darkwood sampai ke kota Westlake. Sepanjang jalan di dalam pikiran Rin hanya ada satu nama. Saat ini jarak antara Rin dan pemilik nama itu hanya dipisahkan oleh selembar daun pintu hitam ganda. Tanpa ragu lagi, Rin segera menekan tombol di samping pintu dengan keras, cepat dan berulang-ulang. Pemilik rumah tak juga muncul untuk membukakan pintu. Ren tak punya waktu lagi, dia berkejaran dengan waktu. Ren mengepalkan tinjunya dan mulai menggedor-gedor pintu hitam itu dengan sekuat tenaga.
Dia tak lagi peduli dengan rasa sakit yang berdenyut-denyut di buku-buku jari. Dia terus memukul-mukul pintu itu seperti orang gila. Pada gedoran yang kesekian kali, pintu akhirnya mengayun terbuka. Hari masih terlalu gelap ketika sang pemilik rumah dipaksa bangun untuk menerima tamu yang sangat mengganggu. "Di mana Cil berada?" Haramon, asisten pribadi Cil Burle, yang membukakan pintu. Dia berdiri dengan kebingungan, sepasang mata kantuknya tak dapat disembunyikan. Pria itu melihat Rin dengan penampilan yang sangat berantakan. Ada beberapa luka di bagian tubuh Rin yang tak dapat ditutupi dengan pakaian. Haramon terkejut sebelum dia sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Rin sudah mendorong bahu Haramon agar menyingkir dari pintu dan tidak menghalangi jalannya. Rin berlari ke tengah-tengah ruang tamu sambil berteriak. Kepalanya tertuju ke balkon lantai 2. Rin tahu ada sejumlah kamar berderet di sana yang salah satunya adalah milik Cil. "Cil, keluarlah Warlock keparat. Aku tahu kau mendengarku. Aku membutuhkanmu," teriak gadis itu dengan keributan yang luar biasa. Haramon menghela nafas kasar dan cepat-cepat mengejar Rin. "Nona Orwell, beginikah bentuk sopan santunmu untuk meminta bantuan?" Haramon memegang pergelangan tangan Rin dan mencoba menyeretnya keluar. "Jangan membuat keributan di pagi buta. Nona, Tuan sedang beristirahat. Aku bisa melaporkanmu pada pihak berwenang karena masuk ke rumah pribadi orang tanpa izin dan membuat keributan." Rin sangat marah karena usahanya coba dihalangi oleh Haramon. Tiba-tiba tangan Rin mengepal kuat di samping tubuh dan seolah-olah api keluar dari permukaan kulitnya. Haramon cepat-cepat menarik tangannya karena merasa sangat panas dan terbakar. Dia bahkan sempat menjerit saking kagetnya. Telapak tangan Haramon benar-benar memerah setelah menyentuh pergelangan tangan Rin. "Kau!" Haramon terkejut, dia mundur ketakutan. Dia sadar telah melihat sosok yang berbeda di mata Rin saat ini. "Apa-apaan ini?" teriak Cil yang muncul di balkon lantai 2 dengan kursi rodanya. Bocah itu memakai piyama yang sama dengan topi kerucut menghiasi kepala. "Apa yang kau lakukan di rumahku sepagi ini? Kau mengganggu jam istirahatku." "Tidak ada waktu istirahat sampai kau mengembalikan ingatanku, Warlock sialan." "Astaga," keluh Cil. "Kau benar-benar gadis yang kasar dan keras kepala. Terakhir kali sudah kukatakan padamu di pesta malam itu, bukan? Aku tidak bisa mengembalikan ingatanmu. Mantra sihir itu akan memudar dan ingatanmu akan kembali dengan sendirinya tanpa perlu berusaha terlalu keras." "Kau pembohong yang payah," teriak Rin pada Cil. Gadis itu berlari menaiki tangga dengan sangat cepat dan menggebu-gebu. Nafasnya kasar dan memburu. Cil mulai gentar. Dia menangkap kilatan kemarahan dan kebencian di mata Rin. Hal yang paling menakutkan dari seseorang adalah rasa marah yang tak terkendali dan rasa cinta yang menggebu-gebu. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan melangkahi akal yang paling sehat sekalipun. Cil menarik mundur kursi rodanya karena saking gemetarnya, tapi terlambat. Rin sudah menarik pegangan kursi roda itu dan membaliknya dengan cepat sampai Cil menghadap ke wajah Rin. "Ayahku tidak pernah membawaku ke sini," desis gadis itu. "Apalagi membuat permintaan untuk menyegel ingatanku. Nah, kau telah berbohong dengan semua itu, Warlock terkutuk." Rin melemparkan tatapan mengancam pada Cil.
Warlock dalam wujud tubuh anak laki-laki itu menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Jill berusaha tersenyum untuk menutupi gugup, tapi wajahnya menjadi kaku dan sudut bibirnya hanya terangkat sedikit. Aku pikir ingatanmu sudah kembali, tapi rupanya belum. Jill berkata dengan lirih dan putus asa. Jadi, dari siapa kau mendapatkan informasi bahwa ayahmu tidak pernah membawamu ke sini, apalagi memintaku untuk menyegel ingatanmu? Jadi benar, kau tidak mengenal ayahku. Semua yang kau ceritakan padaku pada pesta malam itu hanya omong kosong semata. Tidak, aku memang mengenal Marcus Orwell. Kami berteman baik. Dulu, kami juga bekerja sama di Dewan Penyihir Kerajaan Darkwood yang dipimpin oleh Alisa. Tiba-tiba Ren berdiri tegak, punggungnya kaku dan rasanya ingin meledak saat itu juga. Alisa. Ren mengulang menyebut nama itu dengan bibir yang mendesis. Di sebuah altar batu yang berada di tempat suci kota Westlake, Jess Dauntes dibaringkan dengan wajah yang sepucat kapas. Marcus Orwell dan wali kota Flynn berdiri berhadapan. Mereka dipisahkan oleh altar batu tempat Jess dibaringkan. Bukankah seharusnya kau meminta maaf padaku? Suara Marcus mendesis. Dia tak memalingkan tatapan dari wali kota Flynn. Wali kota Flynn, pria berambut dan berewok putih yang memenuhi sebagian wajahnya itu, hanya mematung tanpa ekspresi. Tangan sang wali kota berpegangan kuat tongkat berukir yang selalu dia bawa. Setelan abu-abunya dilapisi jubah hitam yang menjuntai sampai ke permukaan lantai pualam. Aku sudah memberikan terlalu banyak padamu, Marcus. Dulu kau memang mungkin pemimpin kami dan yang terkuat di antara kami. Tapi keadaan sudah berubah. Aku bahkan mendengar kau kehilangan sebagian kekuatanmu dalam pelarian bersama gadis itu. Tidak ada yang berubah di sini selain keserakahanmu, Flynn, ujar Marcus. Kau menginginkan kebebasan dan melakukan pemberontakan. Aku sudah memberikan dukungan padamu, tapi kau bertindak terlalu jauh dan mengkhianati rakyat Darkwood. Kau juga yang telah menghasut Alisa sebelum kematiannya. Kau marah, Marcus. Wali kota Flynn tersenyum penuh kepuasan. Tak ada yang salah dengan semua itu. Jika bukan aku yang memanfaatkan mereka, maka pasti orang lain yang akan melakukannya. Bukankah demikian juga? Bukankah demikian juga dengan dirimu? Diam-diam kau membawa pergi gadis itu dan ingin menggunakan untuk kepentinganmu sendiri. Kau ingin mengembalikan kekuatanmu, kan? Wali kota Flynn tertawa terbahak-bahak sambil menghentak-hentakan tongkatnya ke permukaan lantai pualam. Aku tak sepicik dirimu, Flynn. Kau menginginkan hidup abadi dengan menyeret gadis itu datang ke sini. Dia bahkan belum menemukan ingatannya. Dia telah menyegel ingatan dan kekuatannya sendiri dengan sangat kuat. Tak ada yang bisa melepaskan segel itu. Bahkan Jill Burley sekalipun. Kenapa kau begitu yakin bahwa Jill tak mampu melakukannya? Zaman sudah berubah, Marcus. Jill Burley bukan lagi tangan kanan Alisa. Tak ada yang akan menjamin keselamatan Jill. Dan untuk hidup sedikit lebih lama, dia mungkin rela menjual kemampuannya pada siapa saja. Marcus mengepalkan tangan kuat di samping tubuh.
Matanya terpejam 15 tahun yang lalu sebelum pemicu pemberontakan terjadi. Mereka semua hidup damai di kerajaan Dagwood di bawah kepimpinan Raja Dauntis II dan para pendahulunya. Seluruh ras makhluk non-manusia hidup berdampingan di kerajaan. Bahkan sang raja memerintahkan seluruh jajaran penyihir istana untuk memasang selubung di kerajaan demi menghindari ancaman dan keterlibatan manusia fana. Sehingga meski kerajaan Dagwood berada di tanah yang sama dengan tempat hidup manusia hidup, tapi ribuan tahun berlalu manusia tetap tak bisa menjamah tempat itu. Kekacauan mulai terjadi ketika Raja Dauntis II mulai merekrut seorang penyihir handal dari ras manusia. Perempuan itu selain memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan tak dimiliki oleh penyihir manapun, dia juga memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Sejumlah warlock merasa mereka lebih istimewa daripada makhluk fana. Sehebat apapun sang penyihir selama dia adalah manusia, maka di mata para warlock itu adalah celah dan cacat yang harus disingkirkan. Akan tetapi Raja Dauntis II semakin tertarik pada manusia. Untuk pertama kalinya, dia melanggar aturan yang sudah dibuat oleh para pendahulunya. Raja Dauntis II meminta Alisa untuk membuka selubung yang menutupi kerajaan Dagwood. Raja Dauntis memiliki ambisi untuk menyatukan kehidupan ras fana dan ras non-manusia. Daniel Flynn yang saat ini menjabat sebagai pemimpin asosiasi warlock kerajaan Dagwood melakukan pemberontakan pertamanya. Dia menghasut banyak pihak untuk menantang ambisi sang raja dan menyingkirkan Alisa Chris dari kerajaan Dagwood. Lebih jauh lagi, Flynn ingin menginvasi dunia manusia dan menguasai mereka di bawah kekuatannya. Raja Dauntis II berhasil membungkam pihak-pihak yang tidak setuju dengan rencananya. Akan tetapi selalu ada celah dari sebuah upaya. Raja Dauntis II yang memiliki ambisi dan kecenderungan berbeda ini terjebak hubungan romantis yang terlarang. Dia jatuh cinta pada salah satu sang penyihir meski sudah memiliki seorang istri dan putra yang baru saja dilahirkan. Hubungan terlarang mereka diketahui oleh sejumlah anggota asosiasi warlock. Daniel Flynn mengambil perannya. Dia mulai mengembuskan isu ke tengah masyarakat untuk menghilangkan kepercayaan mereka pada sang raja. Sang raja yang tak ingin ditentang akhirnya berhasil membuka selubung sihir kerajaan dan mulai hidup berdampingan dengan ras manusia. Mimpi indah itu hanya bertahan selama beberapa tahun. Manusia tetap menjadi superior dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hingga bencana terjadi, banyak manusia yang hilang di hutan Dagwood, sehingga menimbulkan keresahan dari pihak fana. Perang pun pecah antara manusia dan non-manusia. Kau terlahir dari hubungan terlarang antara Raja Dauntis II dan penyihir istana Alisa Chris, ujar Jill pada Rin. Raja Dauntis II, ayah Jess Dauntis. Rin hampir menjerit. Tidak. Sepasang mata Rin berkilat merah, sesuatu menyeruak dari dalam diri gadis itu. Marcus Orwell, bukan ayahmu. Namamu seharusnya Rin Chris. Ibumu, Alicia Chris, tidak pernah menikah dengan raja. Kau tak berhak mewarisi nama Dauntis. Rin menggeleng dengan kuat.
Satu sosok iblis yang tak terkendali dan yang tak pernah Rin sadari tersimpan di dalam dirinya, kini hadir dan ingin mengambil kesadaran gadis itu. Rin mencekik leher Cil dengan tiba-tiba, sangat kuat dan cepat. Rin mendorong Cil sampai jatuh dari kursi rodanya. Rin mendorong warlock itu ke dinding sambil terus mencekiknya. Di sisi lain, Haramon sudah terkapar tak sadarkan diri dengan genangan darah merembes dari kepalanya. Beberapa saat yang lalu, Haramon berusaha menyerang Rin yang mengancam dan akan membunuh Cil. Hanya dengan satu ayunan tangan kiri dari Rin, Haramon terlempar ke dinding, kepalanya pecah dan terkapar di lantai. Cil sudah menggunakan beragam sihirnya untuk menghadapi Rin, tapi sekuat apapun sihir Cil tak bisa menghentikan gadis itu. Rin semakin kuat dan berbahaya. Di seluruh permukaan kulit Rin mulai ditumbuhi guratan-guratan hitam seperti milik Jess. Itu bukan runa, melainkan pembuluh darah yang terlihat seperti jalinan tanaman mawar hitam. Suara Rin menggelegar, wajah pucatnya ditumbuhi urat-urat hitam, dan sepasang taring mencuat dari mulutnya. Mata gadis itu memerah dan kuku-kukunya memanjang. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Alisa ini? Rin mencekik Cil semakin keras sampai tulang lehernya terdengar bergemeretak. Cil menggunakan kemampuan berkomunikasinya. Tanpa bersuara pun, kata-katanya sudah melesat ke dalam pikiran Rin. Sudah kukatakan, Alisa adalah ibumu. Dia adalah penyihir terhebat yang datang dari ras manusia. Nasib Alisa berakhir tragis karena dia menjalin hubungan terlarang dengan sang raja. Hubungan terlarang itu menghasilkan kau. Sesaat Rin mengerjap dan mata merahnya menghilang. Kesadaran gadis itu kembali dan tubuhnya berubah seperti manusia biasa. Rin kebingungan dan memegangi kepalanya. Pada saat itu, cekikan Rin dari leher Cil terlepas. Warlock itu tersengal-sengal sambil memegangi lehernya yang sakit luar biasa.